"Aru, kamu harus segera pulang." Terdengar jelas suara Wina di gendang telinga Aru. Pemuda berumur 24 tahun itu tampak mengerutkan keningnya mendengar perintah ibu tirinya. Wanita yang 5 tahun dinikahi papanya. Dengan usianya hanya berbeda 7 tahun. "Memangnya ada apa, Bu?" tanya Aru. Aru tidak mau memanggilnya Mama. Baginya Mama hanyalah untuk panggilan bagi almarhum. Mamanya yang meninggal karena kanker paru-paru. "Papamu kena stroke. Sekarang ibu sedang di ruang IGD. Menunggu penanganan untuk papamu selanjutnya," jawab Wina. "Ya udah, Bu. Aku akan segera pulang. Aku urus izin cuti kerja dulu," seru Aru. Rendraru Cakragilem Sanjaya. Pria berusia 24 tahun. Berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit itu. Bergegas menuju bagian HR di rumah sakit untuk mengurus izin cuti kerjanya. Dia tentu saja cemas, walaupun dia juga seorang tenaga kesehatan. Tapi tetap saja, kalau orang tua sendiri yang sakit pasti panik juga. Aru sebenarnya bisa saja bekerja di tempat dia tinggal bersama orang tuanya. Tapi Aru memilih ke ibu kota demi menghindari sang ibu tiri, Baskoro, papanya Aru, yang sudah menduda hampir 2 tahun akhirnya memilih menikahi seorang wanita cantik yang usianya berbeda 20 tahun darinya. Bagi Aru tidak masalah papanya mau menikah lagi dengan siapapun. Asal sang wanita pilihan papanya benar-benar menyayangi papanya yang hanya seorang pensiunan tentara biasa saja. Aru tiba di rumah saat hari sudah sore. Dia hanya mandi sebentar dan berganti pakaian dan langsung melajukan motornya lagi ke rumah sakit. "Bu," Aru menghampiri Wina dan mencium tangan ibu tirinya. "Kamu nggak tidur dulu, Aru? Apa nggak capek?" tanya Wina. Dengan senyum khasnya, senyum yang membuat Aru salting. "Nggak, Bu, mau lekas lihat bapak dulu," jawab Aru. Pria itu lalu bergegas masuk ke ruang ICU. Kebetulan perawat jaga di ICU adalah teman seangkatannya saat kuliah. Jadi Aru bisa masuk dan menengok papanya. "Papaku gimana, Jan?" tanya Aru. "Ya, masih observasi Aru, tapi perdarahan otak dan bisa dihentikan," jawab Januar, temannya Aru. "Masih belum sadar, ya?" tanya Aru. "Belum, kamu doakan yang terbaik aja, Ru," jawab Januar. "Ru, kayaknya kalau papamu sehat kamu harus mikirin pindah kerja deh. Nanti siapa yang ngurus papa kamu? Kan kamu anak tunggal. Papamu mengalami kelumpuhan bagian kanan, loh." "Iya Kak." Aru tidak percaya mendengar laporan dari teman sesem perawatnya itu. "Iya Ru, kamu mending pindah sini deh. Rumah sakit ini juga lagi buka lowongan buat perawat banyak kok," kata Januar. "Nanti deh. Aku pikirkan lagi," balas Aru. Aru duduk di ruang tunggu rumah sakit. Dia melirik Wina yang duduk di sampingnya. Wajah wanita itu tampak lelah, namun kecantikannya masih terlihat jelas. Meskipun Wina dalam kecemasan, Aru tahu betapa berat beban yang sedang ia pikul. Wina, meskipun sekarang berusia 31 tahun, masih memiliki tubuh yang memikat. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang terjaga, ditambah dengan latar belakangnya sebagai mantan biduan dangdut, membuat sosoknya terlihat begitu menarik. Tak terhitung berapa kali Aru secara tak sengaja memergoki Wina, ibu tirinya, ketika sedang mengenakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Saat itu, malam-malam panas Aci yang lagi rusak, Aru bergegas ke dapur untuk mengambil air minum. Di dapur, Aru membuka kulkas dan mengambil sebuah botol air. Tapi ketika dia menutup pintu kulkas, bayangan seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang pintu itu membuatnya loncat kaget. Namun, ketika ia memperjelas pandangannya dan melihat ibu tirinya lebih jelas, mata Aru membulat, terpana oleh pemandangan di hadapannya. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang tanpa bisa ia kendalikan. Di depannya, Wina berdiri dengan penampilan yang begitu menggugah. Rambutnya yang acak-acakan membuat Aru salting. Tetapi yang lebih membuat Aru tergagap adalah busana Wina. Lingerie merah yang membalut tubuhnya, dipadu bra hitam yang nyaris tak mampu menahan lekuk tubuhnya, dan sutas cide mini yang hanya mampu menyembunyikan sebagian kecil dari keindahannya. Pakaiannya Wina yang transparan membiarkan setiap lekuk tubuh Wina yang indah dan menggoda tersingkap. Meski usianya telah menginjak 31 tahun, namun kecantikan dan bentuk tubuhnya tidak kalah dengan gadis remaja. Dengan dada yang penuh, pinggang ramping, dan pinggul yang lebar, Wina terlihat seperti model yang memikat. Saat-saat seperti itu, Aru berusaha keras untuk tidak terlihat terganggu. Dalam bayangannya,
Wina tampak seperti sosok perempuan sempurna. Tubuhnya yang langsing, namun berisi, terutama di bagian dada dan pinggul. Seolah menuntut perhatian siapapun yang melihatnya. Sudah 1 minggu Aru kembali ke rumah untuk merawat Baskoro, ayahnya yang sedang dalam pemulihan dari stroke. Pagi itu, Aru bangun dengan perasaan campur aduk. Hari pertamanya masuk kerja di rumah sakit. Seharusnya ini menjadi hari yang penting bagi dirinya. Namun, sejak dia kembali ke rumah untuk merawat ayahnya, perasaan-perasaan nyaman tentang Wina, ibu tirinya, terus menghantui pikirannya. Semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kehadiran Wina, terutama di lingkungan rumah yang begitu intim. Saat Aru keluar dari kamarnya dan melihat Wina berdiri di dapur, membelakanginya, dia mengenakan tank top ketat berwarna hitam dan celana pendek yang hanya menutupi sebagian pahanya. Kaki jenjangnya tampak jelas, dan tubuhnya yang masih terlihat ramping untuk seorang wanita seusianya, membuat Aru menelan salivanya dengan cepat. Astaga, pikir Aru dalam hati. Pagi-pagi suguhannya udah begini aja. Aru mencoba menormalkan diri dengan duduk di meja makan. Wina, yang belum menyadari ketegangan Aru, berbalik dengan senyum lembut dan menyodorkan sepiring nasi goreng. Makan dulu, biar kuat nanti kerjanya, ujarnya dengan suara penuh perhatian. Aru menelan ludah lagi, tapi kali ini untuk menjawab. Iya, Bu, jawabnya singkat. Dia memaksakan senyum dan mencoba fokus pada sarapan di depannya. Namun, bayangan Wina yang tadi membuatnya sulit berkonsentrasi. Selama beberapa detik, hanya terdengar suara senduk yang beradu dengan piring. Aru melirik ke arah Wina yang sibuk membereskan beberapa hal di dapur. Bu, suara Aru memecah keheningan. Nanti yang awasin papa siapa kalau aku udah kerja? Wina menoleh, meletakkan panci yang tadi sedang ia cuci. Toko kan udah ada Mbak Septi yang jaga. Jadi ibu bisa urus papa. Jangan khawatir, Ru. Ibu bakal pastiin papa nggak sendirian, jawabnya dengan nada tenang. Ia mendekati meja, menepuk pundak Aru sebelum melangkah ke arah kamarnya. Oh ya udah, kalau gitu, aku berangkat nanti setelah selesai sarapan. Balas Aru, sambil menunduk, mencoba menyembunyikan perasaannya. Tapi detak jantungnya sedikit meningkat ketika Wina, yang hendak menuju kamar mandi, berjalan di depan meja makan dengan langkah santai. Ya Tuhan, jangan kayak gitu dong. Batin Aru semakin tak karuan. Beberapa menit kemudian, Aru masih duduk di meja, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, fokusnya kembali saat terdengar suara air dari kamar mandi yang berhenti mengalir. Tidak lama setelah itu, Wina keluar dari kamar mandi. Aru secara refleks menoleh ke arah sumber suara. Dan detik berikutnya, dia menyesali tindakannya. Wina keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk mini yang melilit tubuhnya. Handuk yang dikenakan Wina, seakan tidak mampu menutupi bagian gunung kembarnya dengan sempurna. Seakan ingin melompat keluar. Sementara di bagian bawah, hanya bisa menutupi separuh bagian bongkahan semangka milik Wina. Kulitnya yang lembab berkilau di bawah sinar pagi yang menerobos dari jendela. Rambutnya yang basah meneteskan air, dan Aru tertegun. Menghentikan gerakan sendok yang hampir menyentuh mulutnya. Dia terdiam, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Matanya berusaha keras untuk tidak menatap Wina terlalu lama. Tetapi tubuhnya terasa membeku sejenak. Wina, yang seolah tidak menyadari kegelisahan Aru, berjalan santai menuju kamarnya. Ibu masuk kamar dulu ya Ru, kamu jangan lupa habiskan sarapannya. Katanya dengan senyum sambil melangkah masuk ke kamar. Aru hanya bisa mengangguk, tanpa suara. Ia tak mampu berkata apa-apa, terlalu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan diri, Aru memaksakan diri untuk menghabiskan sarapannya. Namun, sepanjang waktu itu, pikirannya terus berkecamuk, membayangkan tubuh Wina yang basah dan bagaimana perasaannya semakin sulit dikendalikan. Setelah selesai makan, Aru berdiri, membersihkan piringnya, dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Sejak kembali ke rumah untuk merawat ayahnya yang sedang sakit, Aru selalu merasa ada sesuatu antara dirinya dan ibu tirinya itu. Wina, yang meski hanya terpaut 7 tahun darinya, selalu bersikap layaknya ibu penuh perhatian dan peduli. Tetapi kehadirannya yang begitu bebas dan leluasa di sekitar rumah, membuat Aru tidak bisa menghindari perasaan-perasaan yang kadang muncul. Aru pulang kerja dengan langkah lelar. Ia langsung menuju kamarnya, ia membuka lemari pakaian, mengambil sehelai kaos dan celana pendek, lalu meraih handuk
yang tergantung di dekat pintu. Saat langkahnya menuju kamar mandi. Namun, saat ia tiba di depan kamar mandi, langkahnya terhenti. Betapa tidak, di depan matanya berdiri Wina, ibu tirinya, yang baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan handuk yang membungkus tubuhnya. Dengan rambutnya yang masih basah meneteskan air, Aru merasakan jantungnya berdebar kencang, lidahnya terasa kaku, dan pandangannya terfokus pada sosok cantik di depannya. Kamu harus bisa mengendalikan dirimu Aru, bisiknya pada diri sendiri. Seiring waktu berlalu, Aru berusaha fokus pada pekerjaan dan kegiatan lainnya. Tetapi bayangan Wina terus mengganggu pikirannya. Suatu malam, ketika suasana rumah sepi, Aru tidak bisa menahan diri lagi. Ia pergi ke dapur, berharap bisa mencari sedikit camilan untuk menenangkan pikirannya. Ternyata, Wina masih terjaga, duduk di meja makan sambil membaca buku. Bu, belum tidur? Tanya Aru, suaranya sedikit bergetar. Tidak, Ru, ibu masih menyelesaikan beberapa pekerjaan. Jawab Wina sambil menutup bukunya. Ada yang bisa ibu bantu? Tidak, aku hanya ingin mengambil makanan ringan. Jawab Aru, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka terlibat dalam percakapan santai. Aru, kadang ibu merasa kita bisa lebih dekat seperti teman. Kata Wina tiba-tiba, mengalihkan perhatian Aru dari pikirannya. Tentu, Bu, jawabnya, sedikit terkejut. Wina menatap Aru dengan senyum lembut, tetapi ada sedikit keletihan di wajahnya. Ru, bisa minta tolong pijitin kaki ibu? Pegel seharian ngurus toko sama papa, ujarnya, suaranya penuh harapan. Aru menganggukkan kepala, merasa senang bisa membantu. Tentu, Bu, duduk yang nyaman, jawabnya, tanpa ragu. Mereka beranjak ke sofa yang empuk, di mana Aru meluruskan kaki ibunya dan memangku kakinya di pangkuan. Ketika Aru mulai menyentuh kaki Wina, ia tertegun sejenak. Kaki ibunya begitu mulus dan lembut, tampak sangat terawat. Jari-jari kakinya, yang kecil dan anggun seakan menggambarkan keindahan yang tak biasa. Kakinya, halus sekali, Bu, gumamnya pelan. Wina tertawa kecil, mengangkat alisnya dengan ekspresi nakal. Iya, Ru, ibu suka merawat diri. Walaupun kadang sibuk, ibu tetap berusaha. Jawabnya sambil bersandar pada sofa. Mencoba menyesuaikan posisi agar lebih nyaman. Aru mulai memijat lembut kaki ibunya, berusaha untuk menekan bagian-bagian yang tegang. Wina menutup matanya, menikmati pijatan tersebut. Sekarang ini, ibu benar-benar butuh relaksasi. Terima kasih, Ru, senang bisa membantu, Bu, balas Aru dengan tulus. Sangat menyenangkan, Ru, ibu merasa lebih baik, ucap Wina, suaranya semakin lembut. Terkadang ibu merasa beban ini terlalu berat, tetapi saat bersamamu, semuanya terasa lebih ringan. Aru merasakan jantungnya berdegup kencang saat menyadari perasaannya, yang semakin sulit untuk ditangani. Meskipun Wina adalah ibu tirinya, kehadirannya yang menggairahkan itu membuat Aru merasa nyaman. Malam itu terasa begitu sepi dan tenang. Aru berbaring di tempat tidurnya yang sederhana di kamar kosnya. Udara dingin merambat perlahan dari jendela yang sedikit terbuka. Lelah setelah seharian bekerja di rumah sakit, ia memejamkan mata, mencoba terlelap dalam keheningan. Namun, seiring matanya mulai menutup, perasaan aneh datang, seperti ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang hangat membungkus tubuhnya, seolah ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Samar-samar, Aru membuka matanya. Dalam kegelapan, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Wina, ibu tirinya. Wanita itu tersenyum lembut padanya. Wajahnya begitu dekat, hingga Aru bisa merasakan napasnya. Tidur, Ru, bisik Wina dengan suara yang menenangkan. Kamu pasti capek, kan? Aku temani kamu. Jantung Aru berdetak lebih kencang. Tubuhnya menegang, belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Kenapa kamu melihatku begitu, Ru? Apakah aku menarik buatmu, Ru? Dengan percaya diri, Wina yang berdiri di depan Aru, memamerkan lekuk seksi tubuhnya, dan berpose menantang sedikit, membuka kakinya hingga menampilkan pemandangan yang membangkitkan gairah, nafsu bagi lelaki yang memandangnya. Belahan bawah gaun ketat yang dikenakannya, sedikit terbuka dan belahan yang sampai di pangkal paha itu, sedikit memperlihatkan sesuatu miliknya yang sudah tidak tertutup segitiga pengaman yang intar sejak kapan Wina sudah melepasnya. Wina tersenyum manis sambil memamerkan gigi putihnya. Aru yang terpesona mengangguk di bawah kesadarannya.
namun kemudian menggeleng cepat sambil menepuk dahinya sendiri. Wina sedikit nekat segera duduk di pangkuan Aru. "Bu," gumamnya pelan. Masih bingung dan tak percaya bahwa Wina benar-benar ada di pangkuannya. Memeluknya dengan penuh kehangatan. "Kamu harus tanggung jawab malam ini, Bro," jawabnya. Nada suaranya menggoda. "Tanggung jawab apa?" tanya Aru. Semakin penasaran dan tidak mengerti dengan arah pembicaraan mereka. "Tanggung jawab, karena aku selalu melihatmu keluar kamar mandi hanya pakai handuk," bisik Wina di telinga Aru. Menekankan setiap kata dengan ketulusan yang membuatnya bergetar. Namun, sebelum Aru sempat melanjutkan pertanyaannya, tiba-tiba Wina dengan berani langsung menyambar bibir Aru dan langsung melumatnya tanpa memperdulikan ekspresi terkejut. Aru dengan tindakan yang Wina lakukan. Cumbuan panas terjadi antara Aru dan Wina. Tangan mereka begitu aktif dan saling meraba. Wina yang sudah terbakar birahi mencoba membuka resleting celana Aru dan berhasil membebaskan sesuatu dari sangkarnya. Malam ini Aru untuk pertama kalinya merasakan surga dunia. Sedangkan hati Wina sangat berbahagia sekali bisa merajut kasih dengan Aru. Aru segera tumbang di samping Wina dengan banjir peluh di sekujur tubuhnya. Kemudian tangan kekarnya meraih Wina masuk dalam dekapannya. Wina merasa lelah dan perlahan terlelap dengan wajah tersenyum penuh kepuasan. Aru tersenyum dan mengecup kening Wina. Kemudian meraih selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua.